mendaratkan kakinya ke bulan. Nah, seseorang yang mendaratkan kaki bulan yang tersebut bernama, ada yang tahu nggak? Neil Armstrong ini orangnya. Dia mengatakan kutipan yang sangat terkenal, teman-teman. One small step for a man, one giant leap for mankind. Sebuah langkah kecil untuk seorang manusia, tetapi sebuah lompatan besar untuk umat manusia, mankind. Memang ke bulan ini merupakan sebuah prestasi yang besar bagi umat manusia. Tapi teman-teman tahu nggak sih kalau prestasi ini tuh nggak ujuk-ujuk jadi karena manusia gabut atau nggak punya kerjaan, kemudian manusia pengen ke bulan. Nggak begitu. Ini merupakan kejadian ini merupakan sebuah rangkaian peristiwa dari sebuah periode yang bernama Perang Dingin. Nah, Perang Dingin ini dalam Perang Dingin ini ada satu periode khusus yang dinamakan Space Race atau perlombaan antariksa sejarah perkembangan teknologi luar angkasa di dunia. Nah, jadi teman-teman, perlombaan antariksa ini memicu perkembangan teknologi luar angkasa. Nah, siapa tokoh di kanan ini gitu? Ini adalah Presiden Amerika yang terkenal, namanya John F. Kennedy. Kenapa aku cantumin di sini? Karena dia berjasa dalam perkembangan teknologi luar angkasa di dunia gitu ya. Seberapa berjasanya, entar kita bahas. Nah, teman-teman, meskipun manusia telah menginjakkan kakinya di bulan pada tahun 69, tetapi sebenarnya manusia bukan pertama kalinya berhasil mengirim sesuatu benda atau sesuatu ke luar angkasa gitu ya. Yang pertama kali berhasil mengirim sesuatu ke luar angkasa adalah Nazi Jerman. Tepatnya pada akhir Perang Dunia Kedua, ya, di mana mereka mengirimkan roket V2. Jadi di akhir-akhir perang itu mereka mulai menggunakan roket V2 sebagai senjata untuk menyerang lawan mereka, yaitu adalah sekutu gitu. Sayangnya serangan roket ini nggak efektif ya teman-teman. Terlepas dari hal tersebut, paling tidak ada potensi yang bisa kita eksplor lebih lanjut, yaitu adalah eksplorasi luar angkasa gitu ya. Nah, lalu kan sekutu menang ya. Salah satu yang bagian dari sekutu kan Amerika dan Uni Soviet gitu. Nah, sekutu ini mengambil para ahli-ahli antariksanya Nazi Jerman. Salah satunya adalah Wernher von Braun. Ini yang di sebelah kiri. Ini ntar diambil sama Amerika untuk menjadi pemimpin proyek pengembangan antariksa gitu. Kemudian yang kanan Sergei Korolev juga diambil sama Uni Soviet untuk menjadi pemimpin pengembangan antariksa gitu ya. Maka dimulailah dimulailah perlombaan antariksa atau space race. Nah, dalam space race ini ternyata Uni Soviet yang pertama kali berhasil menorehkan prestasi, yaitu dengan diorbitkannya Sputnik 1 nih, satelit ini Sputnik 1 ke luar angkasa gitu ya. Nah, teman-teman, mungkin teman-teman berpikir, aduh cuman satelit doang diorbitkan, tapi tidak begitu teman-teman. Bagi Amerika, terutama presidennya yang namanya Presiden Eisenhower pada waktu itu, beliau kebetulan seorang jenderal bintang 5, pahlawan perang juga di Perang Dunia Kedua. Dia berpikir kalau satelit bisa dikirim ke luar angkasa, bukan tidak mungkin senjata juga bisa dikirim ke luar angkasa. Artinya dia bisa nembak dari mana aja, dari luar gitu, dari luar angkasa. Karena kebetulan kan dia pakai roket jadi ini kan satelitnya didorong pakai roket, kemudian satelitnya mengorbit gitu ya. Nah, ditakutkan Uni Soviet mengirim senjata ke luar angkasa gitu. Maka Presiden Eisenhower meletakkan fondasi terhadap program eksplorasi luar angkasa gitu, karena takut sama Sputnik 1 ini gitu ya. Nah, sayangnya walaupun Amerika sudah mulai melakukan program eksplorasi luar angkasa, tapi Uni Soviet kembali lagi menorehkan prestasi ya, yaitu pada tahun 61 seorang kosmonot. Nah, kalau di Uni Soviet astronot namanya kosmonot ya. Seorang kosmonot dari Uni Soviet itu Yuri Gagarin itu menjadi manusia pertama yang berhasil terbang ke luar angkasa. Nah, di luar angkasa itu dia terbang selama 108 menit ya teman-teman. Dan dia menjadi semacam selebriti pada zaman itu. Sampai-sampai Presiden Soekarno itu memberikan penghargaan juga ya kepada Yuri Gagarin ya. Jadi ya pada zaman itu sangat jadi artis lah tanda kutip gitu ya. Nah, karena panas, singkat cerita pengganti Presiden Eisenhower yaitu Presiden John F. Kennedy kan kalah mulu, udah kalah di Sputnik 1, kalah sama Yuri Gagarin. Maka Presiden Kennedy akhirnya menyampaikan pidatonya pada tahun 61 di depan Kongres Amerika. Kongres itu kalau di Indonesia kayak MPR ya. Itu komitmen dia menyatakan bahwa pada akhir dekade 1960-an Amerika bakal menjadi negara pertama yang meletakkan